Roma, 27 September 1976. Seorang anak laki-laki lahir di distrik Porta Metronia. Namanya Francesco Totti. Tak ada yang tahu, anak ini akan menjadi simbol abadi sebuah kota, sebuah klub, dan sebuah bangsa di dunia sepak bola. Sejak usia 8 tahun, bakatnya sudah terlihat. Ia bergabung dengan Akademi AS Roma pada 1989 dan hanya dalam beberapa tahun ia menjadi bintang muda yang paling dinanti. Pada usia 16 tahun, Totti sudah menarik perhatian pelatih Roma, Vujadin Boškov. Debutnya datang di usia 16 tahun 6 bulan, salah satu debut termuda dalam sejarah Roma. Debutnya di usia 16 tahun hanyalah awal. Di bawah bimbingan pelatih seperti Carlo Mazzone dan Zdeněk Zeman, Totti berkembang menjadi regista, playmaker yang visioner. Teknik Cucciaio-nya yang mematikan, umpan-umpan terobosan seperti pisau, dan tendangan jarak jauh yang spektakuler menjadi senjatanya. Di era akhir 90-an dan awal 2000-an, Totti menjadi simbol harapan bagi Roma. Musim 2000-2001 adalah puncaknya. Roma meraih Scudetto setelah 18 tahun puasa gelar, dengan Totti sebagai kapten dan otak serangan. Musim 2000 sampai 2001 adalah mahakarya. Bersama Batistuta, Cafu, dan Montella, Totti membawa Roma meraih Scudetto ketiga mereka. Golnya melawan Parma menjadi simbol kemenangan. Ia berlutut di depan kurva sud, mencium lencana Roma, simbol sebuah pengabdian yang murni. Francesco Totti adalah simbol loyalitas di AS Roma. Tapi di luar klub, Francesco Totti juga pernah mengenakan seragam kebanggaan negara. Meski karirnya di timnas tak sepanjang di klub, peran dan momennya di panggung internasional tak bisa dilupakan. Francesco Totti pertama kali mencuri perhatian publik Italia di level junior. Pada tahun 1996, ia menjadi bagian dari skuad Italia U21 yang menjuarai UEFA, European Under-21 Championship. Kemampuannya sebagai trequartista, pengatur serangan di belakang striker, langsung mendapat pujian. Tahun itu juga, pelatih Arrigo Sacchi memanggilnya ke timnas senior Italia. Debutnya terjadi pada 10 Oktober 1998 dalam laga kualifikasi Euro 2000 melawan Swiss. Saat itu, Italia menang 2-0 dan Totti tampil sebagai pemain pengganti. Meski debutnya cukup terlambat dibanding pemain seangkatannya, Totti langsung menunjukkan kelasnya dengan teknik, visi, dan umpan-umpan ajaibnya. Puncak awal karier Totti di timnas datang di Euro di Belanda dan Belgia. Bersama Alessandro Del Piero dan Filippo Inzaghi, Totti menjadi bagian dari lini serang Italia. Di turnamen itu, ia mencetak 1 gol penting di semifinal melawan Belanda dalam laga dramatis yang berakhir adu penalti. Dan salah satu momen paling ikonik, backheel pass Totti ke Stefano Fiore, yang langsung dianggap sebagai salah satu assist terbaik dalam sejarah Euro. Ia juga mempopulerkan tendangan penalti ala Cucciaio, chip pelan ke tengah gawang, yang membuat dunia kagum. Pada Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang, Totti jadi andalan utama Giovanni Trapattoni. Namun, turnamen itu berubah menjadi mimpi buruk. Italia tereliminasi lebih awal setelah kalah kontroversial dari tuan rumah Korea Selatan. Totti terkena kartu merah dalam pertandingan itu karena dianggap melakukan diving. Padahal tayangan ulang menunjukkan adanya kontak. Keputusan wasit Byron Moreno dari Ekuador diprotes keras, dan sejak saat itu nama Totti terus disebut dalam diskusi kontroversi wasit di Piala Dunia. Euro 2004 menjadi bab gelap bagi Totti. Dalam laga pembuka melawan Denmark,
Totti tertangkap kamera meludah ke arah pemain Denmark, Christian Poulsen. UEFA menjatuhkan sanksi larangan tampil selama 3 pertandingan yang membuatnya tak bisa bermain di sisa fase grup. Italia akhirnya gagal lolos ke perempat final, tersingkir karena sistem head-to-head yang kontroversial. Totti mendapat hujatan, tapi ia kemudian meminta maaf secara terbuka kepada fans dan negaranya. Totti akhirnya mendapat kesempatan menebus semuanya di Piala Dunia 2006 di Jerman. Padahal 3 bulan sebelum turnamen, ia mengalami cedera pergelangan kaki serius dan nyaris tak ikut ke Jerman. Tapi pelatih Marcelo Lippi tetap mempercayainya. Dengan penampilan yang masih jauh dari 100%, Totti tetap memberi kontribusi penting. 4 assist dan 1 gol, termasuk penalti dramatis melawan Australia di babak 16 besar. Italia terus melaju dan di final melawan Prancis. Meski Totti tidak mencetak gol, ia bermain dengan tenang dan disiplin. Italia akhirnya juara dunia setelah menang adu penalti. Totti pun menutup kariernya di Piala Dunia dengan status juara dunia. Setelah Piala Dunia 2006, Totti memutuskan untuk fokus sepenuhnya ke AS Roma. Ia mengumumkan pensiun dari timnas Italia pada 20 Juli 2007 di usia 30 tahun. Total Francesco Totti mencatat 58 penampilan dan mencetak 9 gol untuk timnas Italia. Angka yang mungkin tak sebanding dengan kemampuannya, tapi momen-momen yang ia tinggalkan di lapangan tetap dikenang selamanya. Francesco Totti mungkin lebih dikenal sebagai Pangeran Roma, tapi bagi para tifosi Azzurri, ia juga bagian dari sejarah emas Italia. Dari senyum usai penalti Cucchiaio hingga angkat trofi Piala Dunia, Totti telah memberikan cerita yang tak terlupakan. Pada 28 Mei 2017, sang legenda mengucapkan selamat tinggal. 786 penampilan, 307 gol, 1 klub. Ia bukan sekadar pemain, ia adalah jiwa Roma. Patungnya kini berdiri megah di Olimpico, mengingatkan kita bahwa di era modern yang penuh kesementaraan, kesetiaan seperti Totti adalah harta yang langka.